Diceritakan bahwa kini Amerika mengizinkan segala jenis kejahatan yang mereka sebut hari penyucian, namun hanya selama 12 jam, yaitu pada tanggal 21 Maret, yang dimulai pada pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi. Salah satu rumah yang memiliki pengamanan paling canggih di komplek itu, tanpa diduga didatangi oleh sekumpulan penjahat. Hasil dari aturan baru yang disetujui oleh sebagian besar masyarakat sejak tahun 2017 itu, membuat angka pengangguran hanya 1% di tahun 2022, begitupun dengan angka kejahatan yang berkurang drastis. Hal tersebut bisa terjadi karena Amerika memperbolehkan warganya dalam satu malam dapat melakukan apapun yang melanggar hukum, seperti merampok, menghabisi seseorang dan lain sebagainya. Namun pemerintah melarang melakukan hal itu pada aparatur negara dari tingkat bawah sampai ke presiden. 1 jam sebelum penyucian dimulai, Sandin, seorang pengusaha sukses yang memproduksi peralatan keamanan, sedang pulang sambil menyapa tetangganya, yang sedang menaruh bunga biru sebagai bentuk dukungan terhadap hari penyucian yang jatuh pada hari ini. Sementara yang lainnya sedang sibuk menyiapkan senjata, yang akan digunakan untuk menjaga diri maupun menyerang orang lain. Sandin yang juga mendukung hari penyucian, masuk sambil membawa bunga biru dan menyerahkannya ke istrinya yang bernama Mary, yang langsung dia letakkan di depan rumah. Sementara itu di kamar anaknya yang pertama, Zoe, sedang asik berduaan dengan pacarnya yang lebih tua yang bernama Henry. Dia pun terpaksa pulang, karena penyucian akan dimulai beberapa menit lagi. Kemudian, Charlie yang merupakan anak kedua, keluar dari tempat persembunyiannya untuk menunjukkan pada ibunya mainan yang sudah dia buat. Mainan itu dilengkapi kamera, sehingga Charlie bisa mengontrolnya dari ruangan lain. Ketika keluar rumah, Mary bertemu tetangganya yang bernama Grace, yang memberikannya kue. Keduanya pun bertemu dengan tetangga lain, dan semuanya tampak harmonis. Grace sangat berterima kasih dengan suaminya Mary, karena telah menyediakan peralatan keamanan di sebagian besar rumah yang ada di komplek ini. Kemudian Mary meminta izin untuk masuk, karena sebentar lagi hari penyucian segera dimulai. Sebelum mengaktifkan pertahanan rumahnya, Sandin dan keluarganya dengan santai menikmati makan malam. Namun beberapa saat kemudian, Charlie memberitahu bahwa 5 menit lagi penyucian akan dimulai. Negara pun menyiarkan ke seluruh penjuru kota bahwa hari penyucian akan dimulai, di mana ambulan, polisi ataupun bantuan lainnya dari negara akan ditiadakan sampai hari penyucian selesai, yaitu sampai pukul 7 pagi. Setelah memastikan CCTV sudah aktif semua, Sandin mengambil senjatanya dan mulai mengaktifkan keamanan yang ada di rumahnya. Dengan memasukkan password di depan keluarganya, dia menyalakan pertahanan pintu maupun akses lainnya, menggunakan material yang tak mampu ditembus peluru. Setelah memastikan semuanya berfungsi, Sandin meminta keluarganya beraktivitas seperti biasa di rumah, sambil menunggu hari penyucian selesai. Charlie kembali ke kamarnya, begitu pula dengan Zoe. Tanpa diduga saat Zoe masuk ke kamarnya, dia dikagetkan oleh Henry yang sudah berada di sana. Henry ingin membicarakan sesuatu kepada ayahnya Zoe, agar hubungan mereka direstui. Di ruangan berbeda, Sandin mengurusi pekerjaannya yang kini banyak digunakan orang untuk bertahan dari hari penyucian, sementara Mary menghabiskan waktu dengan berolahraga. Charlie menggunakan mainannya untuk mengitari rumah, dan masuk ke ruang kontrol. Dia melihat seorang pria bernama Pogba, yang meminta perlindungan, karena sedang dikejar oleh sekumpulan orang yang mau menghabisinya. Melihat hal itu, Charlie segera menuju ke ruang kontrol untuk memasukkan password, dan membuka keamanan rumahnya, sehingga Pogba bisa masuk. Namun niat baik Charlie membuat keluarganya dalam bahaya, sehingga Sandin langsung ke ruang kontrol untuk menyalakan keamanan yang tadi dibuka oleh Charlie, dan kemudian terkejut melihat Charlie membawa orang asing ke dalam. Di sisi lain Henry memutuskan menemui ayahnya Zoe untuk meminta restu, karena dari dulu hubungannya dilarang akibat perbedaan usia. Walau Zoe melarangnya, dia tetap berjalan menuju lantai bawah, sementara Sandin mengeluarkan senjatanya untuk menghadapi Pogba. Tanpa diduga Henry yang sudah melihat Sandin, langsung menembakkan senjata ke arah Sandin, yang membuat Sandin langsung menghindar, dan membalas tembakannya. Melihat Henry tidak ada, dia pun membawa keluarganya ke ruang kontrol untuk mengamankan diri, sementara Pogba lari bersembunyi ketika penyerangan tadi. Henry dibawa masuk oleh Zoe ke kamarnya, dan Sandin meminta istrinya tetap di ruangan ini karena dia ingin memeriksa keadaan Zoe. Ternyata, Henry sudah meninggoy dan Zoe bersembunyi tak tahu di mana. Dia pun kembali ke ruang kontrol tanpa membawa Zoe, dan tanpa diduga sekumpulan orang yang mengenakan topeng mendatangi rumahnya, yang membuatnya sangat ketakutan. Sekumpulan penjahat bertopeng yang diketuai oleh Halan itu, kemudian mengutarakan maksud kedatangannya lewat kamera yang ada di pintu.
Haaland meminta agar Pogba yang bersembunyi di dalam untuk dikeluarkan dalam keadaan hidup, karena kalau tidak, Haaland juga akan menghabisi keluarga Sandin. Haaland kemudian mematikan sumber listrik sehingga lampu mati, kecuali monitor dan kamera, berkat listrik cadangan. Sandin kemudian menjelaskan rencananya pada Mary dan Charlie untuk menangkap Pogba agar mereka bisa selamat. Sandin kemudian mencari Pogba di lantai atas, sementara Mary mencari di lantai bawah dengan dilengkapi senjata. Saat berpacu dengan waktu, Haaland dan kelompoknya tetap menunggu di luar, yang tampak sangat menikmati hari penyucian ini. Charlie yang berada di ruang kontrol yang melihat keanehan Haaland, berpikir bahwa orang-orang tersebut sudah gila. Kemudian dengan menggunakan mainannya, dia menyusuri ruang tamu untuk mencari Pogba dan akhirnya ketemu. Namun bukannya memberitahu orang tuanya, dia malah membantu Pogba untuk pindah ke tempat yang lebih tersembunyi yang ada di kamarnya. Setelah menunjukkan Pogba tempat bersembunyi, Pogba pun mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Saat Charlie ingin mengarahkan mainannya untuk kembali ke ruang kontrol, Zoe muncul sambil berkata bahwa dia mau sembunyi saja di tempat Charlie biasa bersembunyi. Sandin yang belum menemukan Pogba, dipanggil oleh Haaland ke depan pintu dan mengancam Sandin bahwa dia akan menggunakan alat berat untuk masuk ke dalam, kemudian menghabisi seluruh keluarganya. Sandin pun meminta waktu tambahan untuk mencarinya, dan Haaland tersenyum sambil memintanya untuk lebih cepat. Saat Sandin kembali ke lantai atas, dia melihat Zoe sudah disandera oleh Pogba di kamar Charlie. Sandin berkata kalau Pogba tidak keluar, maka keluarganya dalam bahaya. Namun Pogba tidak mau keluar, dan berjanji akan melepas Zoe ketika hari penyucian selesai, yang tak disanggupi oleh Sandin. Untungnya, Mary datang dari arah belakang Pogba dan langsung menembaknya walau tidak kena. Sandin kemudian memukulnya dengan vas bunga, yang membuatnya pingsan. Mereka kemudian mengisolasi Pogba agar tidak melawan, dan mengikatnya di kursi untuk menyerahkannya pada Haaland. Mary dan Charlie tidak setuju jika Pogba diserahkan, yang membuat Sandin berpikir bahwa dirinya sudah terlewat batas, sehingga Sandin berencana menyelamatkan Pogba. Haaland yang sudah habis kesabarannya, langsung menggunakan alat berat untuk menghancurkan pertahanan rumah ini, sementara Sandin dan keluarganya menyiapkan senjata untuk bersiap melawan. Saat pertahanan rumah sudah hancur, mereka pun masuk dari berbagai sisi untuk mencari Pogba, sekaligus keluarga Sandin. Dengan menghancurkan berbagai barang yang ada di dalam rumah, satu persatu keluarga Sandin pun ditemukan, termasuk Charlie. Sandin melihat salah satu penjahat dan kemudian langsung menembaknya. Beberapa penjahat lainnya pun berhasil dia habisi menggunakan senjata yang ada. Namun ketika Sandin ingin pindah ke ruangan lainnya, Haaland datang dan langsung menusuknya hingga Sandin tak berdaya. Tanpa diduga, tetangga Sandin datang ke rumahnya dan langsung menembak para penjahat yang ada di luar. Ketika Mary ingin dieksekusi, dia pun ditolong oleh tetangganya di waktu yang sangat tepat. Ketika Sandin yang sudah lemas berada di pelukan Mary, Haaland muncul untuk menghabisi keduanya. Untungnya, Zoe datang di waktu yang tepat dan langsung menghabisi Haaland. Namun sayangnya, mereka pun harus pasrah manakala ayahnya sudah meninggoy. Dia kemudian mengucapkan terima kasih pada tetangganya yang sudah membantu, namun tanpa diduga, mereka mengarahkan senjatanya pada keluarga Mary sambil tersenyum dan mulai mengikat semuanya. Grace mengatakan bahwa dia dan yang lainnya tidak suka dengan kesuksesan Sandin dan berencana melakukan penyucian dengan menghabisi keluarganya. Setelah mereka diikat, tetangganya pun berdiri membentuk lingkaran dengan memegang senjata. Namun sebelum tetangganya mengeksekusi, tiba-tiba perhatian mereka dialihkan dengan mainan yang lewat, dan langsung ditodongkan senjata oleh Pogba. Setelah itu semuanya pindah ke ruangan lain, sambil menunggu hari penyucian berakhir dalam 3 menit.
Sementara Zoe dan Charlie sedang menangis akibat kepergian ayahnya. Namun tanpa diduga Grace berusaha menyerang Mary, yang membuat Mary menghajarnya. Setelah hari penyucian berakhir di pukul 7 pagi, mereka semuanya pun pulang dari rumah itu, dan kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa subscribe jika suka video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.